Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita ketemu lagi teman-teman di pertemuan kelima subpokok materi manajemen pemasaran bank syariah. Di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep operasional bank syariah. Kita sudah belajar mengenai pengertian-pengertiannya. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke materi inti manajemen pemasaran bank syariah. Saya bagi mata pelajaran ini atau subpokok materi ini menjadi 4 bagian dengan harapan kawan-kawan bisa mampu untuk lebih fokus ketika materinya saya pecah-pecah. Namun seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Pemasaran. Pemasaran itu merupakan kegiatan yang selalu harus dilakukan dalam organisasi. Nah, tidak terkecuali juga pada perbankan teman-teman. Karena kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat pengguna jasa perbankan. Yang kedua, merupakan upaya untuk menghadapi persaingan di antara sesama organisasi perbankan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengetahui siapa pelanggan yang akan kita tuju. Siapa-siapa saja relasi yang dapat mendukung kemajuan usaha perbankan. Dan siapa saja yang dianggap sebagai pesaing usaha perbankan tersebut. Nah, maksud dari slide ini teman-teman bahwa jangan dikira perbankan itu dia diam-diam begitu saja baru kemudian datang nasabah ke kantor. Tidak teman-teman. Dia juga sama seperti perusahaan yang lain, seperti bisnis-bisnis yang lain. Mungkin bedanya kan ini kan bisnisnya bisnis jasa. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya, bank juga harus mampu untuk mempromot dirinya sendiri sehingga lebih dikenal oleh masyarakat luas. Karena kenapa? Karena ya kebutuhan masyarakat itu semakin tinggi. Belum lagi ya ini yang slide nomor 2 bahwa kita akan tahu bagaimana siapa pelanggan yang kita tuju, kemudian kita tahu siapa pesaing kita teman-teman. Apa yang dia bikin di sana yang beda dengan produk dari kantor kita. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kegiatan pemasaran yang terus-menerus teman-teman. Oke, yang dinamis agar mampu untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat. Nah, kemudian apa sih faktor-faktor yang memicu perkembangan pemasaran perbankan syariah? Yang pertama, pasar atau market yang dianggap luas. Ternyata belum digarap secara maksimal. Nah, ini kita sudah buka data bahwa snapshot perbankan syariah posisi Juni 2020 itu Juni 2020 itu ternyata masih di bawah 10%. Padahal kalau mau dibilang kita kan punya modal, terutama di Indonesia kan kita kan modal pertama kan ya kita umat Islam mayoritas, tapi ternyata justru umat Islam yang mayoritas itu kita belum garap secara maksimal. Nah, karena masih terbukanya kas untuk market kita digarap secara maksimal, maka faktor yang memicu perkembangan pemasaran ya salah satunya itu. Yang kedua, sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dibandingkan sistem bunga. Benar. Sudah banyak hasil-hasil penelitian, sudah banyak artikel-artikel ilmiah yang membahas, sudah banyak pakar-pakar ahli muamalat kontemporer yang berbicara bahwa ternyata sistem bagi hasil itu lebih menguntungkan daripada sistem bunga. Nah, ada kaitannya dengan nomor 2, bahwa tingkat pengembalian atau return yang diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar dari bunga deposito bank konvensional, teman-teman. Karena sistem bagi hasil itu lebih menguntungkan. Selama ini kita hanya tahu bahwa dana-dana kita itu dikelola secara non-syariah, bahwa ternyata biayanya tinggi sekali, namun returnnya yang kembali sangat sedikit. Kemudian bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan seperti prinsip bagi hasil, teman-teman. Dia tidak memberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi atas dasar kerjasama. Nah, di dalam memasarkan dirinya, perbankan syariah itu secara umum sama dengan perbankan konvensional. Dia mempunyai produk-produk unggulan yang terdiri dari produk penghimpun dana. Nah, itu bisa berupa titipan atau wadiah
dan investasi atau akadnya mudharabah. Nanti akan ada sesi tersendiri, kita akan bahas lebih lengkap. Ini saya hanya memberikan secara umum saja dulu. Kemudian di sisi penyaluran dana, ada namanya jual beli atau bai al-murabahah, bagi hasil atau al-musyarakah dan al-mudharabah, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus. Kemudian dia juga melayani jasa-jasa perbankan seperti transfer, clearing, inkaso, titipan LC dan lain-lain. Nah, dengan akhirnya bank akan mendapatkan fee dari layanan tersebut. Nah, ketiga produk ini akan diramu sedemikian rupa teman-teman sehingga bank itu mampu untuk menghasilkan laba. Oke? Nah, sejalan dengan tiga produk tadi, maka untuk menentukan apa yang akan diterima suatu bank dalam menawarkan produk, kalau di bank syariah itu namanya bagi hasil, juga dinamakan sistem margin atau keuntungan dan fee atas jasa perbankan. Kalau kegiatan untuk menghimpun dana di bank syariah itu akadnya akad mudharabah atau akad bagi hasil. Kalau di bank konvensional namanya bunga. Kegiatan menyalurkan dana di bank syariah itu namanya mudharabah, margin. Kemudian di bank konvensional dengan sistem bunga. Kemudian jasa-jasa perbankan sama, di bank syariah itu mendapatkan fee. Kemudian bank konvensional juga dengan sistem fee. Ini adalah perbedaan paling mendasar teman-teman dari bagaimana proses untuk menentukan apa yang diterima atau imbal baliknya. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga produk perbankan. Yang pertama adalah kondisi atau situasi pasar. Nah, kondisi pasar yang ketat akibat krisis membuat bank relatif akan meningkatkan harga produk. Begitu pula sebaliknya, jika cenderung kondusif, maka bank akan menyesuaikan atau menurunkan harga produk mereka. Nah, ini kan sesuai dengan prinsip permintaan dan prinsip penawaran. Jika krisis, ya tentu saja ya akan meningkatkan. Dan jika sebaliknya, maka bank akan menyesuaikan. Yang kedua adalah tingkat persaingan. Penentuan harga akan secara optimal mendukung tingkat persaingan sebuah bank di pasaran keuangan atau perbankan. Nah, jika persaingannya sehat, maka harganya itu akan cenderung mengikuti harga pasar, teman-teman. Namun misalkan persaingannya tidak sehat, maka harga ditentukan kepada siapa yang menguasai pasar. Begitu sudah hukum pasar. Kemudian kebijaksanaan pemerintah. Pada kondisi-kondisi tertentu, sebuah bank akan memberikan harga-harga khusus pada produk-produk tertentu dalam rangka mendukung program pemerintah. Nah, contohnya itu adalah program kredit mikro atau kredit perumahan sederhana. Biasanya itu pada saat ulang tahun, biasanya itu pada saat milad dari bank tersendiri, kemudian ada program dari pemerintah. Banyak yang jelas dia berhak untuk memberikan harga di kondisi-kondisi tertentu. Biasa juga pada pameran, ya. Jadi semua itu tergantung dari pola promosinya. Kemudian regulasi. Nah, ini menjadi faktor penentu pricing atau harga produk perbankan. Tujuannya untuk menjaga prudential bank, kehati-hatian. Yang kelima, target laba yang diinginkan. Ini merupakan pedoman pihak bank dalam menentukan tingkat harga tertentu pada produk-produk mereka. Jadi semakin tinggi laba yang ditargetkan, berarti dengan dasar itu akan membuat bank untuk menentukan harga-harga tertentu, strategi-strategi tertentu untuk meningkatkan penjualan sehingga bisa mencapai target dari laba yang diinginkan. Kemudian jangka waktu, semakin panjang memberikan, jika waktu yang semakin panjang memberikan potensi lebih besar terjadinya hal-hal yang tidak diprediksi atau potensi timbulnya permasalahan dalam sebuah produk perbankan. Kemudian reputasi, dalam kondisi tertentu, bank juga akan mempertimbangkan reputasinya di pasar dan industri dalam menentukan harga produknya. Oke, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga produk perbankan, teman-teman. Baik teman-teman, kita sudah sampai di slide terakhir. Kita sudah tadi di awal membahas mengenai alasan-alasan kenapa harus memasarkan produk. Kemudian kita juga telah membahas mengenai faktor-faktor yang membuat bank itu perlu untuk memasarkan produknya. Saya harap kawan-kawan bisa menerima dan bisa memahaminya, teman-teman. Jadi seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusi di grup kelas. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.